Assalamualaikum teman-teman kelas 3. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat dan pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Miss Nanda di pembelajaran tematik 3C, tema benda di sekitarku, dan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan plastik dan juga kertas. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, lalu bahan pembuat benda seperti kaca, logam, kain, karet, dan juga kayu. Berkaitan dengan kayu yang didapat dari pohon, dari hutan. Dan kita juga sudah membahas tentang manfaat-manfaat hutan, lalu kegiatan yang merusak hutan, pembakaran hutan dan cara menanggulanginya, penebangan pohon secara liar. Dan di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah melihat tentang proses pembuatan kertas yang berawal dari kayu. Dan kita juga harus selalu menjaga kelestarian hutan. Salah satu caranya untuk menjaga kelestarian hutan adalah dengan menghemat pemakaian kertas. Apakah teman-teman sudah melakukan upaya penghematan kertas? Nah, sekarang teman-teman boleh buka buku tematik 3C halaman 20. Di sini kita akan bersama-sama memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Apakah teman-teman sudah melakukan atau belum melakukan sikap dalam menghemat kertas? Jika sudah selesai, coba sekarang teman-teman perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Adakah benda-benda yang terbuat dari plastik? Lalu apa saja benda itu? Mengapa benda-benda tersebut terbuat dari plastik? Oke, nah di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik, seperti peralatan makan, misalnya piring, gelas, peralatan mandi, ember dan gayung, tempat sampah, botol minum, jas hujan, dan kantong plastik. Sama seperti bahan lainnya, plastik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangan plastik? Ada yang sudah tahu? Oke, kelebihan plastik yang pertama adalah ringan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, tidak menyerap air, tidak menghantarkan panas dan listrik, dan juga tahan lama. Selain itu, karena proses pembuatan plastik yang mudah dan harganya yang murah, plastik juga memiliki kekurangan teman-teman, yaitu sulit membusuk atau sulit terurai di alam, dan juga pastinya mudah terbakar, sehingga tidak bisa digunakan untuk peralatan yang langsung terkena api. Jika benda plastik kita bakar, akan meleleh. Oleh karena itu, plastik tidak dijadikan alat masak. Karena memiliki banyak keunggulan, plastik banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Namun, sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan karena sulit terurai di alam. Diperkirakan butuh waktu sekitar puluhan hingga ratusan tahun agar plastik bisa terurai di alam. Mengapa demikian? Plastik dibuat dari minyak bumi, bahan yang sama digunakan untuk membuat bahan bakar seperti solar dan bensin. Di alam, tidak ada bakteri yang dapat menguraikan bahan kimia yang menyusun plastik. Penguraian plastik di alam terjadi melalui radiasi sinar matahari, panas, kelembapan, dan tekanan di dalam bumi yang berlangsung sangat lama. Sampah plastik yang dibuang ke tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena tanah mengandung logam berat yang bersifat racun. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah karena adanya sampah plastik menyebabkan air dan mineral tidak dapat menembus tanah. Akar tumbuhan pun tidak dapat menembus tanah untuk mencari air dan mineral, sehingga tumbuhan dapat mati. Sampah plastik yang dibuang ke perairan juga menyebabkan terjadinya pencemaran air yang membahayakan makhluk hidup yang tinggal di laut. Karena berdampak buruk terhadap lingkungan, kita harus bertindak nyata. Namun, kita tidak mungkin menghapus penggunaan plastik seluruhnya. Hal yang dapat kita lakukan adalah menerapkan prinsip 3R: reuse, reduce, and recycle. Yang pertama adalah reuse.
yaitu menggunakan kembali plastik atau barang yang sudah tidak dipakai. Contohnya menggunakan baterai isi ulang, potongan kain atau baju bekas dapat digunakan untuk lap atau keset, gelas atau botol plastik dijadikan pot bibit. Yang kedua adalah reduce, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Kita dapat membawa tas belanja, lalu memilih produk yang bisa diisi ulang, menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang-ulang. Dan yang ketiga adalah recycle, mendaur ulang plastik atau sampah yang bisa kita buat menjadi kerajinan baru, atau juga sampah dedaunan diolah menjadi kompos. Nah, prinsip 3R ini tidak hanya dilakukan untuk sampah plastik saja teman-teman, tetapi juga dapat dilakukan untuk sampah jenis lainnya, misalnya kertas. Sekarang ayo kita lakukan perilaku yang menerapkan prinsip 3R dan apakah teman-teman sudah melakukannya atau belum melakukannya. Teman-teman bisa menemukan latihan ini di halaman 27. Lalu jika sudah selesai, carilah di berbagai sumber lama waktu terurainya berbagai jenis bahan di alam. Dan teman-teman bisa tulis hasil pencarian kalian di buku tulis. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran tematik hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.